Pelaksana haji ini kan tidak layak terbang. Alurnya sendiri Pak. Dilakukan istitoahnya. apa sih itu ile ya? Influenza. Jemaahnya udah pulang ke. Jemaahnya udah sembuh. Oh. Halo, assalamualaikum sobatku Batam. Welcome to Karkes, Karantina Kesehatan Podcast. Bareng sama saya Ariska dan saya Rani. Kita alhamdulillah sudah bisa menyapa kembali ya sobatku Batam. Setelah sekian lama absen, kita tidak hadir di Karkes ini. Wah, udah sekian lama, berapa lama tuh Kak? Lama deh. Sama dengan segmen-segmen sebelumnya ya, kita juga menghadirkan segmen yang menarik. Dan kali ini segmen yang berkaitan dengan isu kesehatan nasional, isu kesehatan global malahan ya, iya, betul terutama sekali. Di Indonesia kesehatan ini, global. Terutama di Indonesia ini kan, dan Indonesia ini kan adalah mayoritas berpenduduk beragama Islam ya, Iya, jadi banyak betul. sekali Muslim dan Muslimah yang nantinya akan melakukan perjalanan ke luar negeri, khususnya di Arab Saudi untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji dan umroh. Nah, ngomong tentang haji nih ya, beberapa pekan lalu kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan haji dari mulai pemberangkatan hingga pemulangan ke daerah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan haji, bagaimana perannya dan seperti apa dan lain-lainnya lah, khususnya di lingkup BPKK Batam ini ya. Betul sekali Kak. Tentunya kita juga menghadirkan narasumber yang bagus nih ya, expert di bidangnya Rani. Iya, yang sangat kompeten. Dan kebetulan narasumber ini baru pertama kali nih ke Karkes. Saking banyaknya jadwal beliau dan Padat kesibukannya sekali. beliau, akhirnya alhamdulillah pada siang hari ini beliau menyempatkan kesempatan dan waktunya untuk hadir di Karkes ini. Iya, siapa tuh itu? Kak? Beliau orang nomor 1 di BPKK Batam, adalah Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Bapak Ahmad Hidayat SKM MEPIT. Kita sapa dulu. Halo Bapak. Halo Rizka, Rani. Halo Sobat Q Batam. Assalamualaikum. Salam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk yang narasumber kedua siapa kita Rani? Narasumber kedua kita gak kalah pentingnya nih Kak. Ada Bapak Ketut Ngurah MSKM EPIT selaku Ketua Tim Kerja Surveillance dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Batam. Pelanggaran kekarantinaan kesehatan ya. Iya, Tapi kan kita nggak ngebahas itu kan, ngeri kali soalnya. Enggak dong Kak, kali ini enggak, belum. Nanti next kita akan bahas. Oke, kita sapa dulu. Halo Pak Ketut. Halo Pak Ketut. Halo Rani, Ariska, Sobat Q. Sobat Q. Kalau ngomong dari ini namanya, kira-kira Bapak Ketut ini bukan asli dari Batam ya? Iya Kak, betul sekali. Iya betul, langsung aja ikan sepat ikan gabus, langsung aja kita ngebahas tentang pelaksanaan kesehatan haji. Mungkin dengan narasumber pertama kita ya. Iya betul. Bapak Ahmad Hidayat. Pak, ini kan kita kan setelah melaksanakan rangkaian pelaksanaan haji ya Pak ya, beberapa pekan lalu ya Pak. Kalau nggak salah baru berakhir di bulan Juli 1 ini ya Pak ya. Juli. Ya, jadi rangkaian dari mulai keberangkatan hingga kedatangan dan pemulangan ke daerahnya ya Iya. Pak. Oke, nah kebetulan Pak ini kan kita kan berkecimpung di pintu masuk ya Pak ya, dan terutama kita berhubungan dengan pelaku perjalanan. Nah, pelaksana haji ini kan adalah pelaku perjalanan luar negeri ya Pak ya. Iya. Nah, ini mau tanya apa untuk peran BPKK Batam ini khususnya dalam pelaksanaan haji itu seperti apa Pak? Monggo silakan. Untuk BPKK Batam itu dia tugasnya adalah untuk melakukan pemeriksaan tahap ketiga istilahnya, tahap ketiga di embarkasi. Jadi untuk memeriksa kelaikan terbang dan juga mereview istitoah. Jadi pemeriksaan tahap pertama kan dilakukan teman-teman puskesmas gitu ya. Kemudian kedua oleh dinas, yang ketiga baru oleh BPKK di embarkasi masing-masing. Pemeriksaan akhir ya Pak ya. Kalau dulu istilahnya pemeriksaan tahap akhir gitu ya. Nah, jadi gitu, peran kita ada di pemeriksaan tahap ketiga. Yang utamanya adalah memeriksa calon jemaah haji itu dia layak terbang atau tidak. Kemudian juga selain itu kita ditugaskan juga untuk melakukan review terhadap istitoah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah seperti itu. Istitoah itu nanti akan menentukan dia layak atau tidak gitu ya Pak ya, Iya. untuk berangkat haji gitu. Jadi ya Pak ya. begini, antara istitoah
dengan layak terbang itu ada yang sama, ada juga yang tidak berhubungan seperti itu. Oh, begitu. Nah, contohnya kayak misalkan hamil, dia kan sehat ya. Kemudian secara istitoahnya, apakah dia istitoah atau tidak tergantung dari umur kehamilannya. Kemudian juga apakah dia sudah divaksin atau tidak. Setelah itu untuk layak terbangnya, dia layak terbang atau tidak tergantung juga dari regulasi penerbangan. Apakah dia layak terbang gitu ya. layak terbang atau tidak. Tergantung dari kondisi kesehatan ibunya, kemudian juga kondisi janinnya, kemudian juga umur Usia kehamilannya gitu. Jadi ada beberapa yang memang saling berhubungan, ada juga yang ada perbedaan antara istitoah dengan layak terbang gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk ibu hamil itu walaupun dia sebenarnya di layak terbang itu layak untuk usia kehamilan, belum tentu dia istitoah begitu Belum ya tentu Pak ya. juga gitu. Oke. Oke. Lanjut terus apa lagi Karani? Kalau untuk alurnya sendiri Pak, ke kegiatan haji ini seperti apa yang diberikan oleh BPKK Batam? Kalau untuk alur pelayanannya, kalau untuk di embarkasi itu, jadi mulai dari datang jamaah dari daerah ya, biasanya kan karena kita kan melayani 4 provinsi ya, Kepulauan Riau, kemudian Jambi dan Kalimantan Barat. Jadi pada saat para calon jemaah haji ini datang dari daerah, nyampe di Bandara Hang Nadim, kemudian kita dijemput bareng-bareng oleh panitia PPH Embarkasi Batam. Kemudian dari situ dibawa ke asrama haji. Dari asrama haji diterima di aula. Nah di situ setelah proses administrasi untuk mendapatkan kamar dan segala macam, mengecekkan di manifest, baru kemudian mereka melalui pemeriksaan tahap ketiga oleh tim dari BPKK. Berarti alurnya sudah sistematis ya Pak ya? Iya. Sudah sangat teratur sekali ya Pak. Jadi karena ini sudah kan setiap tahun sudah kita lakukan seperti itu. Cuman kita evaluasi perbaikan-perbaikan, kemudian juga mana-mana yang perlu dilakukan perbaikan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap calon jemaah haji. Kemudian kita juga untuk jemaah-jemaah haji berkebutuhan khusus atau jemaah haji yang lansia gitu, kita berlakukan, kita berikan layanan khusus untuk istilah di kita itu kan kita bikin fast track gitu ya. Fast track. Alurnya khusus gitu, jalur khusus ya Pak ya? Kita pisahkan, diutamakan gitu ya Pak, supaya tidak terlalu lama menunggu antrian gitu. Karena kan jemaah-jemaah haji berkebutuhan khusus dan lansia itu kan kondisi fisiknya juga harus kita perhatikan ya, supaya tidak terlalu lelah gitu. Iya, biar nggak nunggu antrian untuk pemeriksaannya terlalu lama gitu ya Pak ya. Kita percepat itu di situ. Jalur fast track tadi namanya, fast fast track. Oke Pak, terus ini Pak, saya kan melihat data infografis selama pelaksanaan haji ya Pak ya, ada beberapa dan mungkin banyak juga untuk rujukan-rujukan ya Pak ya selama pelaksanaan haji itu. Nah mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan bagaimana berapa jumlah rujukannya, dan mungkin ini Pak terkait dengan regulasi mungkin ya Pak ya, karena kan tahun 2026 ini kan ada baru ya regulasinya, mungkin menimbulkan pro dan kontra dari Sobat Q Batam atau masyarakat yang lain. Terutama kan ini kan ada, mungkin dulunya kan dipegang Kemenak dan sekarang dipegang Kemenhaj, kan tentunya ada regulasi-regulasi yang baru. Itu boleh Pak nanti disebutkan ini Pak. Silahkan. Jadi untuk pelaksanaan embarkasi tahun 1447 Hijriah 2026 itu ada peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 55 tahun 2026 yang baru terbit menjelang pelaksanaan haji embarkasi. Jadi baru berarti ya Pak ya. Baru terbit itu. Sebenarnya pada prinsipnya isinya itu hampir-hampir mirip dari peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan sebelumnya. Cuma ada sedikit beberapa perbedaan. Nah itu yang mungkin belum tersosialisasi dengan teman-teman yang melakukan pemeriksaan tahap pertama, tahap kedua, teman-teman dinas. Jadi ada sedikit perbedaan perlakuan dan persepsi, sehingga
untuk persyaratan kesehatannya banyak yang kita lakukan konfirmasi ulang ke rumah sakit. Termasuk penentuan istitoah kan juga dilakukan bersama ya. Dilakukan bersama, kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita kalau itu kita melihat adanya satu masalah di kesehatannya, kita minta konfirmasi dari rumah sakit. Kemudian hasilnya nanti baru kita putuskan bersama dengan dinas kesehatan seperti itu. Mungkin apa regulasi yang baru khususnya untuk istitoahnya ini seperti apa Pak? Apa aja kasus-kasusnya yang kita temuin gitu di sini Pak? Ada beberapa kasus yang kita temukan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya Pak. Ya, tentang istitoah kesehatan haji yang peraturan Menteri Kesehatan ya. Itu misalkan tentang kehamilan ya. Kalau kehamilan kalau di peraturan Menteri Kesehatan itu diatur tentang usia kehamilan, kondisi umum kesehatan ibu dan janinnya gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan regulasi penerbangan dan status vaksinasinya. Nah, kalau untuk peraturan dari Menteri Haji dan Umroh ini dia lebih rinci lagi, selain lebih detail gitu ya Pak. lebih Usia detail. kehamilan? Jadi selain usia kehamilan juga yang yang mencolok agak berbeda itu memang di usia ibunya juga ditentukan. Usia ibu usia ya. ibunya. Bukan berapa kali ini hamil yang keberapa gitu enggak ya malahnya Pak ya? Ya gravida keberapa? G berapa, P berapa kan gitu juga itu menjadi pertimbangan. Nah, karena hal-hal yang di peraturan Menteri Haji dan Umroh yang nomor 55 itu memang lebih rinci. Jadi kalau di peraturan Menteri Kesehatan itu gambaran secara umum gitu, secara umum itu lebih didetailkan lagi. Jadi lebih rinci lagi di situ sehingga ya mungkin karena ini baru tahun pertama ya, tahun pertama diberlakukannya itu memang ada sedikit pro kontra pasti perbedaan besar di situ. Jadi itu tapi kita tetap mengikuti peraturan itu karena kan peraturan itu memang dipakai untuk pedoman kita dalam melaksanakan pemeriksaan tahap ketiga di asram haji seperti itu. Nah, terus ngomong-ngomong tentang rujukan ini ya Pak ya kan. Kalau misalkan kita beribadah haji itu kan syaratnya adalah sehat fisik dan sehat akal. Nah, untuk rujukan itu berapa datanya? Terus adakah jamaah yang wah ini sudah sampai di embarkasi tapi ternyata kita rujuk dan akhirnya tidak berangkat gitu? Ada tidak Pak? Atau kira-kira berapa data rujukannya juga? Untuk rujukan pada masa embarkasi gitu ya. Embarkasi pelaksana embarkasi itu sekitar 22 orang itu yang kita rujuk. Jadi rujukan itu bukan berarti dia harus batal ya, tapi pada saat kita lakukan pemeriksaan ada sesuatu masalah kesehatan yang mengakibatkan dia diragukan istitoahnya atau dia tidak layak terbang gitu. Jadi untuk memastikan itu maka kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Kita kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Batam, dibantu oleh dinas kesehatan ya, dinas kesehatan kota maupun provinsi serta BPJS. Jadi kita sebelum pelaksanaan embarkasi itu kita sudah melakukan koordinasi dan dibantu oleh teman-teman dinas kesehatan, termasuk puskesmasnya gitu kan, dan juga pihak BPJS untuk koordinasi dengan rumah sakit. Jadi alhamdulillah selama pelaksanaan embarkasi kita tidak mempunyai kendala tentang rujukan. Jadi rujukan itu selain untuk konfirmasi kondisi kesehatannya itu juga kita untuk ada beberapa jemaah yang secara istitoah mungkin dia istitoah tapi pada saat itu kondisinya dia tidak layak untuk terbang. Jadi misalkan kayak seperti anemi, berarti kan harus diperbaiki dulu aneminya gitu untuk dia bisa terbang. Sehingga kita rujuk ke rumah sakit, di rumah sakit dilakukan tata laksana. Nah, setelah kondisi aneminya membaik, baru ya dia layak untuk terbang seperti itu. Jadi ada 22 orang yang kita rujuk ke rumah sakit seperti itu. Untuk kasusnya sendiri itu apa tuh Pak yang lebih dominan? Paling banyak kasusnya adalah
gagal ginjal. Gagal ginjal. Jadi CKD. Dan gagal ginjal itu juga diatur di dalam istiqtoah ya Pak ya? Iya, di dalam Permenkes sudah diatur di dalam Istiqtoah apa namanya Peraturan Menteri Haji dan Umroh Nomor 55 itu juga diatur secara rinci malah di situ. Secara rinci. Jadi ada stage-nya gitu ya, stage 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita akan memastikan lagi bahwa yang bersangkutan itu dia kan tidak semua penderita masalah ginjal dia tidak boleh berangkat kan. Nah, dia ada di stage berapa dan tentang kebutuhan HD ya, kebutuhan HD cuci darah ya Pak. Ya, karena pemerintah Arab Saudi kan sudah keberatan ya dengan banyaknya jemaah haji kita yang melaksanakan haji di sana gitu. Karena HD itu kan dia harus rutin nggak boleh putus. Kemudian juga jemaah juga terganggu ibadahnya dan segala macam. Jadi ada memang yang pada state tertentu dia tidak istiqtoah. Berarti itu dia gagal berangkat gitu atau tidak layak atau hanya ditunda dulu gitu Pak? Ada yang ditunda. Kemudian hasil pemeriksaannya dia ternyata memang tidak istiqtoah. Berarti kan itu tidak istiqtoah permanen kalau seperti itu. Ada state tertentu ya, state tertentu dan kondisi tertentu. Ya, itu ada yang kita tunda, ada juga yang kita batalkan. Kita tunda begitu kita konfirmasi ternyata dia stage-nya masih memungkinkan untuk berangkat dan masih istiqtoah, itu kita rilis untuk berangkat. Berdasarkan pertimbangan dari dokter ahli yang ada di rumah sakit gitu. Nah, kita kan pertimbangannya dari rumah sakit ya, yang menentukan seperti itu. Ada juga yang kita batalkan kalau memang dia memasuki stage 5, semuanya kan dia tidak istiqtoah seharusnya. Seperti itu. Atau stage 4 yang memerlukan hemodialisa gitu. Nah, itu tidak mau ya harus kita batalkan. Oke Pak, terus saya tuh tertarik dengan regulasi-regulasi yang baru, terutama itu kan tadi mengenai kondisi kesehatan yang sudah dialami jamaah. Ini untuk yang pencegahannya, semisalkan vaksinasi nih ya Pak ya, kan memang ada tambahan vaksinasi yang wajib untuk jamaah haji ya Pak. Kalau dulu kan hanya meningitis kan Mbak. Kalau untuk tahun ini ada nggak Pak kira-kira vaksin apa sih yang wajib gitu? Jadi tentang kebijakan persyaratan vaksinasi untuk jemaah haji, ini sobat Q juga untuk harus pengetahuannya. Jadi kebutuhan vaksinasi untuk jemaah haji itu bukan dari kemauan pemerintah Indonesia, tapi itu memang dari sana ya Pak, Arab Saudi pemerintah Arab Saudi mewajibkan semua orang yang masuk ke Arab Saudi itu dia harus sudah divaksinasi meningitis dan masih berlaku seperti itu. Meningitis itu yang utama ya. Kemudian dalam periode waktu tertentu belakangan ini semenjak munculnya pandemi COVID, ditambah lagi bahwa jemaah haji, khusus jemaah haji, karena di jemaah pada saat kita haji itu kan kita berkumpul jutaan orang ya di sana. Dari beberapa negara ya, seluruh dunia gitu, seluruh dunia itu jutaan orang kita berkumpul menjadi satu tempat, itu kan potensi penularan penyakit tinggi ya. Jadi pemerintah Saudi mewajibkan bahwa jemaah haji itu sudah divaksinasi COVID ya. Berarti 2 vaksin, meningitis, COVID. Kemudian karena di Indonesia terjadi outbreak polio beberapa tahun belakangan, betul. Pemerintah Saudi mewajibkan calon jemaah haji yang dari Indonesia wajib dia sudah mendapatkan vaksinasi polio. Jadi untuk polio itu diwajibkan hanya di negara Indonesia aja ya Pak ya? Negara-negara yang endemis polio gitu. Iya, yang endemis atau yang sedang terjadi outbreak polio itu pemerintah Arab Saudi kan juga dia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya maupun orang-orang yang datang ke mereka gitu. Seperti itu, sehingga untuk tahun ini kita diwajibkan seluruh jemaah haji Indonesia wajib mendapatkan polio. Beberapa tahun yang lalu itu hanya beberapa provinsi aja
Hanya provinsi tertentu yang terjadi outbreak, tapi yang untuk 2026 itu seluruh jemaah haji Indonesia diwajibkan untuk Wajibkan. Jadi 3 vaksin itu 3 yang wajib. vaksin ya Pak. Meningitis, COVID dan polio. Kalau untuk vaksinasi influenza itu apakah wajib Pak bagi jemaah haji gitu? Kalau influenza itu dia hukumnya sunnah. Oh sunnah ya, berarti nggak Maksudnya gini, wajib. maksudnya tidak diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi lebih baik, Lebih baik ya Sobat Batam untuk Jadi, vaksin influenza. Kalau istilah kami ya seperti itu, yang wajib adalah 3 itu. 3 itu ya. Akan lebih baik lagi kalau dilengkapi dengan vaksinasi influenza. Oke deh, siap. Nah kita langsung beralih ke narasumber kedua kita ya. Kita kan tadi kan sudah membahas mengenai regulasi ya, salah satunya dengan vaksinasi. Tadi kan Pak Kepala sudah menjelaskan mengenai bagaimana sih untuk lebih banyak terkait keberangkatan. Nah ini tentang kepulangan ini ya, tentang kepulangan kan. Kita itu kan menjaga pintu masuk yang mau keluar dan mau masuk lagi ya, begitu. Ini langsung aja kita tanya sama Pak Ketut ya. Ini kan mendengarkan bahwa ada nih pengawasan dan pencegahan di pintu masuk khususnya pada jamaah haji yang akan datang masuk ke Indonesia kembali mengenai penyakit ili Pak. Penyakit ili apa sih itu ili ya coba Pak? Apa sih sebenarnya itu ili dan Sobatku Batam bisa tahu nih Pak, ili itu apa sih? Dan perjalanan penyakit itu seperti apa? Kenapa kok wajib bagi pelaku perjalanan terutama dari pada luar negeri dari Arab Saudi. Monggo Pak, silakan Pak. Oke. Seperti kita tahu kan itu ili. Ili itu sebenarnya kan cuma nama sebutan kepanjangannya. Jadi kepanjangannya itu adalah influenza like illness. Jadi sakit yang menyerupai atau mirip dengan gejala flu. Influenza. Padahal flu itu kan banyak sekali ya Pak ya. Ya, makanya itu sebenarnya kalau orang ngomong kan sakitnya apa? Sakit diare, meningitis, jelaskan. Ini sebenarnya lebih ditekankan ke gejalanya. Jadi bukan penyakit. Jadi suatu penyakit yang memiliki gejala-gejala seperti influenza. Jadi yang selama ini sesuai dengan kriteria yang sudah diterapkan oleh WHO, yang itu adalah gejalanya demam. Jadi demam itu dengan suhu tubuhnya 38 derajat Celcius atau lebih dan disertai batuk yang kurang dari 10 hari. Batuknya itu ada spesifik nggak Pak? Ada batuk berdahak atau batuk kering atau batuk apa aja gitu? Batuk biasanya. Tapi biasanya batuk kering dia. Batuk kering. Biasanya tuh Pak kalau untuk mengetahui atau men-screening ili itu cara penegakan diagnosanya seperti apa tuh Pak? Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang datang dengan gejala itu seperti tadi, ada demam, 38 derajat Celcius atau lebih, kemudian batuk. Nah, kita sudah bisa untuk bahwa itu kita terapkan sebagai kasus ili. Dengan kasus ili. 2 kasus itu sudah bisa kita kasus ili. Nah, nanti untuk yang diterapkan sebagai kasus ili, kita anamnesa dan kita lakukan pengambilan swabnya. Jadi swab ini kita untuk memastikan, ini flu-nya flu apa? Jenis flu-nya ya Pak ya? Karena kan dengan menerapkan atau men-screening kasus ili ini bukan hanya untuk mendeteksi penyakit pernapasan, bukan karena influenza saja, tapi banyak semua penyakit yang mengalami gangguan pernapasan seperti COVID. Ya, saya baru mau bilang Pak, mau tanya itu kok kayak COVID ya gejalanya ya. Oh gitu ya. Berarti ini untuk screeningnya di awal itu begitu jamaah datang gitu, kita screening itu seperti apa Pak? Apakah di suhu satu-satu gitu atau gimana Pak? Jadi gini, kan melihat suhunya lebih dari 38 tadi ya Pak ya? Ya, jadi kan pas jemaah haji ini kan datangnya rame itu banyak. Kalau kita satu-satu gitu kan ribet kan, kebayang. Iya, satu kloter kan 400-an. Jadi kita di pelabuhan-pelabuhan di bandara itu, yang terutama yang Sentinel ini itu dan pelabuhan internasional lainnya, kita sudah memiliki alat pendeteksi suhu tubuh massal yang namanya thermal scanner. Di thermal scanner tuh kalau dia memiliki suhu sesuai dengan yang sudah kita set 38 derajat Celcius ke atas itu, dia akan berbunyi. Dari situ kita bisa tahu ya Pak ya. Dari situ nanti kita konfirmasi lagi dengan termometer manual. Nanti setelah itu kalau memang iya, kita lakukan
observasi, anamnese dan pengambilan swabnya. Jadi di anamnesa dulu, baru nanti pengambilan swabnya. Terus nanti untuk pengambilan swabnya itu penegakan diagnosanya itu kita kirim hasil pengambilan sampelnya itu, spesimennya itu, atau gimana kita periksa sendiri, Pak? Jadi gini, untuk sementara yang kita lakukan ini, pertama kita lakukan swab tenggorokan sama hidung, jadi orofaring sama nasofaring itu. Kemudian kita ada juga melakukan pemeriksaan antigen. Jadi, untuk COVID ya, Pak? COVID-nya. Dua kali colok Dua dong, kali Pak. Pak berarti. Colok COVID ya, Bu. Berarti sama-sama kayak influenza zaman ya, COVID Bu. dulu ya Pak. Ya itulah resiko. Nah itu kemudian sampel ini kita kirim ke Balai Labkesmas yang ada, yang dulu namanya BTKL. Ada betul. tersendiri gitu ya Pak yang Iya. mau periksa. Nah untuk nanti kedepannya kita juga punya alat TCM. TCM. POCT. Ya, POCT. ya POCT yang ini untuk keperluan TCM. Jadi tes cepat molekuler. Jadi bisa kita mungkin lebih cepat nanti. Nggak usah dikirim lagi berarti. Jadi nanti langsung kita- hasilnya keluar. Tetap dikirim. Kita melakukan tes ini. Untuk lebih cepatnya. Oh, lebih cepatnya. Berarti yang Karena dikirim untuk konfirmasinya gitu ya, karena kan Pak. selama ini yang kendala kita hadapi yaitu hasil pemeriksaannya keluarnya lama. Iya, betul. Itulah yang- Iya, jemaahnya udah pulang ke daerah, kita belum tahu hasilnya gitu ya Mungkin Pak. kadang-kadang sebelum jemaahnya udah sembuh. Oh, baru keluar hasilnya ya. Nah itu tadi Pak, untuk kan penegakan diagnosa menunggu hasilnya yang lama ya Pak ya. Nah terus untuk peran surveillance ILI sendiri di BPKK Batam itu seperti apa Pak? Misalkan kan ini kan di jamaah BPKK Batam itu, jamaah embarkasi haji di Batam itu kan dia terdiri dari 4 provinsi ya Pak ya. Jadi nggak cuma dari Batam aja kan, provinsi Kepri, Kalimantan Barat, Provinsi Riau dan Jambi bahkan. Nah kalau misalkan seperti tadi tuh Pak, penegakan diagnosanya lama. Terus bagaimana kita untuk ini harus kan kalau misalkan penyakit menular kan harus kita ini loh, tolong ya. Begitu sampai di daerah ini loh, tolong ya dijaga. Nah, itu seperti apa Pak? Bagaimana posisi kita, peran kita, nah itu untuk menangani itu gitu loh Pak. Jadi kita surveillance ILI ya, di surveillance ILI yang kita terapkan. Jadi bukan hanya surveillance ILI, juga kita melakukan surveillance terhadap pelaku-pelaku perjalanan semua. Jadi kalau kita di BPKK Batam ini kita punya 2 lokus sentinel ILI, yaitu di bandara sama di pelabuhan Batam Center. Dua aja ya Pak ya. 2 aja. Karena mungkin itu yang paling rame ya Pak ya. Iya, dan itu pun sudah jadi semua BPKK di Indonesia ini tidak semua pelabuhan jadi ini karena ini sebagai istilahnya sama kayak kita dulu menerapkan sebagai POE Pak ya. Jadi tidak semua karena Sistemnya kan sistem surveillance sentinel. ya, sentinel. Sentinel Karena khusus itu ya. harus punya kesiapan di samping logistik juga SDM dan lain-lainnya. Jadi peran kita itu di sana sangat penting. Satu, pertama yaitu untuk mendeteksi. Jadi deteksi dini. Jadi biar ketahuan kan, oh kita ini jangan sampai selama ini sudah terjadi penularan baru heboh. Nah ini biar kita mendeteksi dini. Jadi apakah orang ini menderita penyakit yang diakibatkan karena gangguan pernapasan ini tersebut atau tidak. Kemudian kita juga untuk mengetahui gambaran daripada kasus-kasus ini pada pelaku perjalanan. Oh ternyata kita tahu ternyata banyak kasus ini memang datang dari PPLN yang datang dari Arab Saudi. Kalau kita kan selama ini kan PPLN kita kan yang terutama untuk penumpang kan selain dari Arab Saudi kan Singapura, Malaysia. Kalau mungkin yang selain itu luar negerinya mungkin yang di kargo ya. Nah kemudian di samping itu juga kita untuk melakukan semacam untuk kebijakan pengambilan keputusan. Jadi kenapa sih kita penumpang ini harus dilakukan pemantauan mandiri? Kenapa sih harus dilakukan dilakukan Anda nanti menerapkan protokol kesehatan. Kemudian nanti mungkin kebijakan yang lebih luas lagi ya. Mungkin ternyata virus ini sudah bermutasi lagi. Makanya selama ini kan yang influenza, vaksin influenza ini
kan bukan hanya untuk satu aja, makanya ada namanya bivalen, trivalen gitu kan. Selama Iya, ini iya, kan betul. bukan hanya untuk yang tipe A, tapi juga untuk yang tipe B. Jadi itu kenapa itu? Karena kan tipe A ini yang paling sering mengakibatkan ini menjadi wabah. Oh, Sebenarnya karena penularannya gampang. Influenza itu sebenarnya kan ada 4 tipe dia. Iya. Ada tipe A, B, C, dan yang D. Yang D ini biasanya tidak terjadi pada manusia. Kalau yang C ini terjadi pada manusia, cuman dia jarang. Yang sering ini A dan B tipe itu A ya. dan B. A ini kan biasanya golongan daripada H1N1 yang flu babi itu. Itu biasanya yang kemarin kita temui itu kebanyakan ini loh Pak, H1N1 PDM09. Iya. Nah, mungkin banyak juga sobat Q nanya sih apa sih PDM09? Iya, tuh apa sih itu Pak? PDM09 itu ya, artinya pandemi yang terjadi tahun 2009. Oh. Jadi itu artinya virus itu adalah yang ditemukan pada pelaku perjalanan ini adalah virus yang menginfeksi sama dengan virus yang terjadi Di tahun pada, 2009. flu babi tahun 2009 itu. 2009 kan ada itu Wabah flu babi. H1N1. Orang sering menyebutnya dulu flu babi ya. Iya. Yang lebih terkenal ya. Tapi sama masyarakat terkenalnya seperti itu. Ya, kemudian yang tipe B itu ya sama seperti tadi, ada namanya B Victoria, B Yamagata. Biasanya yang sering terjadi adalah B Victoria. Itu seperti kasus yang terjadi di Jepang itu di Yamagata. Nah, kemudian selain itu juga kita peran kita itu sangat penting, itu kita juga ingin mengetahui bagaimana sih gambaran pintu masuk kita untuk mendeteksi ini, bahwa kita melakukan pengamatan terhadap pelaku perjalanan di mana saja, bagaimana. Jadi kita bisa tahu di sini ternyata pintu masuk di Kepri ini terutama yang paling berisiko itu adalah di Batam kan. Di Jadi Batam. padahal di sana kan ada juga Tanjung Pinang juga ada kan, selain di Kepri ada, ini ternyata di Batam. Karena apa? Karena di Batam lah yang satu-satunya di Kepri ini yang dilalui pertama kali oleh jemaah haji. Makanya resikonya dia sangat tinggi. Terus Mungkin itu peran kita mungkin. gitu ya Pak ya. Kemudian kan banyak yang dari daerah lain ya. Iya. Nah, daerah lain kayak Jambi, kami lanjutkan lagi kan. Kalbar. Setelah kita melakukan pengambilan swab ini, kita akan melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, kita melakukan pencatatan pelaporan ini kemudian di internal kita dan lewat aplikasi SKDR. SKDR. Sistem kewaspadaan dini dan respon. Nah, saat kita melaporkan ke SKDR sama ke NAR ya, NAR itu. Nah, terutama di SKDR ini. Nah, SKDR ini dia sudah saat kita menginput di sana Pak, sudah kita laporkan. Dinas kesehatan itu akan otomatis dia tahu. Jadi udah terintegrasi gitu ya Pak. Terintegrasi dengan dinas kesehatan nanti. Manapun gitu ya. Mereka ini Pak, kalau kita BBKK kan sebagai pelapor Pak, yang akunnya itu kan di dinas kesehatan. Jadi sebagai pelapor nih BBKK, puskesmas itu. Nah, nanti mereka ini kan kayak kita yang terdaftar sebagai akun kita kan di sini USNA kan Pak. Nah, mereka punya grup Telegram. Nah, semenjak saat kita input itu, dia sudah masuk di Telegram. Nah, nanti di dinas kesehatan ini begitu juga kita BBKK bisa ngebaca BBKK lain. Jadi seluruh Indonesia nih Pak bisa mengetahui data itu. Nanti dinas inilah akan yang meneruskan notifikasinya ke dinas-dinas daerah tujuan. Aplikasinya sangat-sangat sistemnya terintegrasi antara dinas kesehatan, puskesmas dan BBKK gitu ya. Termasuk pusat pihak UC dan pusat juga. Infom, Subdit Infom. Karena mereka yang leadingnya di Infeksi sana. emerging. Kita kan hanya di pintu masuknya ya, di pintu masuk pelaku perjalanan. Kan pelaku perjalanan rata-rata kan orang dari mana-mana, gitu. Sehingga yang diperlukan adalah pada saat terdeteksi di pintu masuk, seminimal mungkin kan kita melakukan pembatasan terhadap perjalanan. Jadi dia tetap bisa melakukan perjalanan ke rumahnya, gitu, tempat tinggalnya, gitu. Tapi kita notifikasi kepada dinas kesehatan sana untuk memantau kesehatan yang bersangkutan. Di warning dulu gitu, ini loh ada pendudukmu yang ini Pulang dari jemaah haji. terkontaminasi ya. Nah, di samping Suspek. itu kita juga melakukan meneruskan WA bahwa jemaah ini yang sudah diambil swab ke
BKK di Yang mana lain. embarkasi itu berasal. Oh, iya. Seperti Bagus, kemarin bagus. yang waktu embarkasi antara kan, kita laporkan ini ternyata ada juga beberapa kloter Pak, ternyata sampai di sampai di Jambi ada juga yang demam. Ya. Oh. Dan diambil lagi. Jadi misalnya harusnya dia pada saat kloter itu diambil ada 3 kasus ini, ternyata di sana ada 1 atau 2, jadi bertambah kasusnya. Berarti sebelumnya di sini nggak Nggak demam kedetek ya. atau nggak Iya. ada tanda-tandanya, pas balik ke daerahnya ada gitu ya Pak, Iya. tanda-tandanya. Itulah. Untuk rencana dan harapan ke depannya Pak untuk pelayanan kesehatan haji BBKK Batam di tahun berikutnya seperti apa dari Bapak sebagai selaku Nah, Kepala. kepala kantor? kami dari BPKK mengharapkan untuk jemaah haji yang untuk tahun-tahun ke depan ya. Ini kan sudah biasanya kan sekitar November Desember itu sudah mulai keluar porsi dari porsi dari Kemenhas bahwa kita berangkat atau tidak gitu. Jemaah-jemaah yang akan berangkat tahun depan gitu mudah-mudahan bisa keluar lebih awal ya. Sebenarnya calon jemaah itu bisa melihat di haji pintarnya Kemenhas atau Kemenak dulu ya. Nah, itu di situ kan kita Perkiraan. berangkatnya kapan? Perkiraan. Nah, jadi kami berharap calon jemaah haji yang terutama yang akan berangkat tahun depan itu nanti dari awal kita sudah mempersiapkan kondisi kita, mempersiapkan fisik kita gitu ya. Karena ibadah haji ini Ibadah fisik ya Pak. banyak kegiatan fisiknya, banyak iya, kegiatan betul. fisiknya ya. Dengan cuaca yang berbeda dengan Indonesia, kemudian dengan banyaknya aktivitas fisik tentu akan menguras tenaga menguras kondisi fisik kita ya. Jadi kalau lebih cepat kita mengetahui kondisi fisik kita bisa melakukan treatment, kita bisa menjaga kondisi fisik kita supaya kita tetap fit sampai Pelaksanaan ibadah haji. haji. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan tahap pertama di puskesmas itu kan nanti di puskesmas kan kita dicek tuh secara umum ya. Nah, kemudian nanti kita diberikan saran pada teman-teman puskesmas. Contohnya ini kalau misalkan ternyata nanti kita menderita hipertensi ya dijaga minum obat secara rutin, kemudian dijaga pola hidup kita supaya hipertensi kita itu terkontrol dan tidak mengganggu aktivitas kita nanti. Yang punya gula darah yang punya gangguan metabolisme darah gitu kan, ya kita maintenance seperti itu. Dan kalau memang kita menderita penyakit yang memang tidak istitoah, tidak akan istitoah ya secara permanen seperti itu, ya dari awal kita tahu sehingga porsinya itu kan bisa dilimpahkan kepada Walinya gitu ya Pak ya. Jadi dari awal sudah dipersiapkan. Jadi, teman-teman di Dinas Puskesmas juga mohon juga melakukan pemeriksaan secara teliti dan melakukan pembinaan kesehatan secara intensif kepada jemaah. Jadi ada banyak kasus-kasus yang sebenarnya bisa di-maintain dari awal. Yang saya sampaikan dirujuk tadi itu, dirujuk di embarkasi, itu sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya dari awal, kalau dari awal di-maintain atau di treatment gitu, itu banyak yang nggak harus ditunda sebenarnya gitu. Bisa diantisipasi waktu pemeriksaan pertama dan kedua gitu ya Pak ya. Jadi pemeriksaan tahap pertama dan kedua. Jadi memperketat istilahnya, memperketat istitoah lah, dan meningkatkan pembinaan terhadap kesehatan jemaah haji. Seperti itu. Seperti itu Sobat Q Batam. Jadi kira-kira misalkan Sobat Q Batam mau berangkat haji di tahun ini, jadi harus bersiap-siap
tentang kesehatannya ya, kondisinya harus dijaga seperti apa. Ya, oke, begitu Sobat Q Batam, kita sudah memasuki penghujung waktu ya. Jadi tadi kan kita sudah berbincang-bincang mengenai pelaksanaan haji, terus bagaimana pencegahan dan pengawasannya di pintu masuk khususnya pada penyakit ILI ya, influenza-like illness. Jadi begitu Sobat Q Batam, jika Sobat Q Batam akan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh juga begitu ya Pak ya, bagaimana sistemnya juga seperti itu ya Pak ya, untuk pengawasannya terutama ya. Nah itu jadi harus jaga kesehatan dulu. Terus yang mau beribadah haji harus siapkan fisik juga, bagaimana kondisi kesehatannya. Bercermin lah kira-kira saya istirahat atau enggak ya gitu. Iya. Jadi sebelum sampai ke embarkasi Batam itu kira-kira oke nih saya bisa berangkat. Betul. Nah begitu. Gitu Sobat Q Batam, sekian, terima kasih kepada narasumber kita Pak Terima Kepala kasih, dan Bapak. Pak Ketut. Semoga nanti kita akan berkesempatan lagi untuk kesini lagi membahas mengenai penyakit emerging lainnya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Terima kasih Sobat Q semua. Terima kasih Sobatku. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Sekian dari Karkes Karantina Kesehatan Podcast. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye, sahabatku.